Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Dialah Allah yang maha mengatur segala-galanya. Dan Allah lah yang maha baik, sehingga apapun yang diaturnya pasti membawa kebaikan bagi kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahilah majlis ini. Engkaulah yang mengumpulkan kami. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sebetulnya hidup ini simpel-simpel saja, tidak rumit hidup ini. Kata kuncinya adalah satu saja kalau milih satu patah kata. Bagaimana caranya supaya kita disukai Allah? Dah, selesai itu. Kalau Allah pencipta, penguasa, pemilik jagad semesta alam ini suka kepada kita, ya sudah, itu yang terbaik dalam hidup kita, benar? Coba, apapun yang kita inginkan, yang punya Allah. Dan Allah lebih tahu apapun yang terbaik bagi kita. Kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kita tidak tahu. Allah pemilik segala-galanya. Allah penentu segala-galanya. Allah yang maha baik. Sudahlah, hidup ini tidak usah ribet. Gimana caranya supaya kita jadi orang yang disukai Allah? Itu aja yang dipikirkan setiap waktu. Karena apapun yang kita inginkan, yang menguasai adalah Allah. Gak akan terjadi, gak bisa terjadi. Mau menjerit sekeras apapun, mau jungkir balik, mau menghibah, mau memelas, mau lari, mau meminta tolong, gak akan kejadian. Kecuali Allah kehendaki baru terjadi. Tidak ada yang bisa terjadi. Bergabung semua jin dan manusia, gabung semua plus malaikat, mau ngasih sesuatu, tapi Allah tidak menghendaki, tidak terjadi, tidak akan terjadi. Demikian pula bergabung jin dan manusia seluruhnya, mau mencelakakan kita, tidak akan celaka sekecil apapun, kecuali jikalau Allah mengizinkan. Maka urusan kita itu sebetulnya aslinya cuma satu. Bagaimana supaya kita disukai Allah. Tapi saya banyak masalah. Masalah kita tuh semuanya terjadi dengan izin Allah. Apa sih yang di luar pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala? Apa? Gak ada. Rezeki saya terbatas. Rezeki itu milik Allah sepenuhnya. Allah yang membagikan kapan, di mana, berapa jumlahnya, sesuka Allah. Tapi saya ini punya cita-cita, apapun cita-citanya, ini cuman Allah yang bisa membuat terjadi. Tapi saya ingin umroh, gampang. Kalau Allah ngundang, nyampe ke sana. Bapak Ibu tahukah? Kemarin Qadarullah yang berangkat sama-sama itu 8 bis. Yang bayar sendiri, bayar pakai uang sendiri syariatnya, mungkin hanya 10%. Selebihnya enggak bayar.
ada yang dibayarin suaminya. Syariatnya benar. Lah ada juga yang dibayarin istrinya. Dibayari orang tua, dibayari mertua, dibayarin besan, dibayari menantu, dibayarin anak, ada yang dibayarkan cucu, ada yang dibayarkan bos perusahaan, ada yang dibayarkan klien, ada pelatih fitness yang dibayarkan oleh yang dilatih. Lah ada yang ketemu, udah mau umroh ya, umroh aja lah, diumrohin sekali ketemu. Syariatnya seperti itu, hakikatnya Allah mengundang. Ada satu hamba Allah mengongkosi 30 orang. Ada yang mengongkosi 24, ada yang mengongkosi, benar ini. Nanti bulan Agustus ya, bulan Agustus insya Allah kita berangkat, kalau Allah mengizinkan 14 bis. Ada seorang saya 30 ya, ada yang 20. Betulan itu. Ada yang dengar ceramah, udah saya aja ongkosin, diongkosin. Jadi Allah yang mengundang. Makanya kalau ingat apapun harus langsung ingat Allah penguasanya. Duh saya mau umroh tapi saya tidak punya uang. Emang umroh pakai uang? Pakai pesawat tahu ya. Ongkosnya Allah yang ngongkosin, lewat siapa saja. Tuh begitu, kalau ingat ke Allah mah udah paling enak. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih amalan yang paling disukai Allah? Ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah aku beritahukan amalan yang paling baik, wa azkaha inda malikikum, yang paling suci di sisi Allah, yang paling tinggi derajatnya, yang lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak, yang lebih baik daripada bertemu musuh, membunuh, terbunuh di jalan Allah. Ini puncaknya amalan yang disukai Allah. Apa? Zikrullah ta'ala. Zikir. Ini paling mudah. Nggak usah pakai tenaga, nggak usah pakai, tidak usah pakai repot-repot. Zikir itu tidak ada uzurnya. Dimanapun, kapanpun harusnya bisa berzikir. Cuma itu dia, kita terlalu sibuk dengan selain Allah, jadi ke Allahnya lupa. Jadi kalau mau tahu apa sih sumber masalah kita, kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Jawab. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Siapa yang nyebut oh barusan? Ibu kan hari ini di wisuda, betul tidak? Batal di wisudanya, Nen. Jadi apa yang paling utama dari zikrullah? Al-Baqarah 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Siapakah di antara kita yang paling dicintai Allah? Yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak diingat secara spesial oleh Allah. Siapakah yang paling banyak diingat oleh Allah? Adalah orang yang paling banyak ingat Allah. Nah, ayo, kita memang diciptakan oleh Allah itu untuk zikrullah.
Mengapa Allah menurunkan para nabi, rasul untuk memperkenalkan Allah, inilah Tuhanmu dan inilah amal yang disukai Tuhanmu. Dan gitu aja hidup mah, nggak usah ribet. Perkara rezeki, karir, jodoh, pekerjaan, persoalan hidup, semuanya ada dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Gini nih supaya enggak stres menghadapi hidup ini ya. Alam semesta ini teratur tidak? Oh, teratur. Kalau semau-maunya berantakan hidup kita, matahari tiba-tiba panas, tiba-tiba pengen dingin, set dingin. Udah beku kita ini. Atau lintasannya misalkan kadang-kadang dekat ke dunia ini, tutung, ya kan? Kalau matahari terlalu dekat langsung gosong, matahari terlalu jauh beku. Diatur semuanya, diatur semuanya. Alam semesta yang luar biasa dahsyatnya ini semuanya teratur, diatur oleh Allah. Itu alam ya. Tubuh kita diatur ini diatur semuanya, teratur sempurna. Nafas, detak jantung, tadi yang sahur, makan, diolah, teratur, semuanya teratur. Ini kuku mulai agak panjang dikit, teratur. Enggak cuman manjang, pendek, manjang, repot ya. Atau yang manjangin jarinya, enggak. Gimana? Bapak kan udah senior. Untung gigi kita berhenti, betul tidak? Coba kalau gigi kita manjang terus, repot kakek-kakek dari mana. Teratur jumlah air ludah, kedip, semuanya tubuh ini diatur. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Apa persoalan hidup kita apa coba? Kecil, cemen, enggak ada apa-apanya. Urusan kerjaan, urusan keluarga, urusan kecil-kecil sekali dibanding kerumitan tubuh ini. Betul? Kalau yang rumit saja beres diurus oleh Allah, apa sih susahnya bagi Allah menyelesaikan urusan-urusan yang remeh-temeh ini? Bangun, bangun. Jadi masalah kita yang sebenarnya apa sih? Kurang zikrullah. Masih ingat PR-nya apa yang menjadi masalah kita? TJR, telat mengembalikan urusan ke Allah. J-nya jarang ingat Allah, R-nya ragu kepada Allah. Kebanyakan enggak ingat ke Allah, ragu ada Allah, ragu Allah sedang melihat, mendengar, menguasai, ragu. Yang bagus bagaimana? C, B, Y, cepat kembalikan apapun kepada Allah, cepat apapun. Melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu, ingin sesuatu, takut sesuatu, apapun kembali ke Allah. Ada Allah, ada Allah. Kena angin, alhamdulillah Allah yang menghembuskan angin. Hajim, alhamdulillah Allah yang membuat bersin. Lapar, ingat Allah yang menguasai rezeki. Sakit, ingat Allah yang menguasai tubuh ini, yang bisa menyembuhkan. Gak boleh ada apapun yang membuat terhalang ke Allah, karena tidak ada satupun di alam ini kecuali ciptaan Allah. Tidak ada satupun kejadian kecuali terjadi dengan izin Allah. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jualan, sudah rezeki Allah yang ngatur. Pembeli makhluk Allah. Kalau dia bawa rezeki kita akan dapat. Kalau bukan rezeki kita nggak akan ketemu. Tuh, kita sempurnakan ikhtiar. Buat apa dong kalau semua Allah yang ngatur, kita ikhtiar? Kita ikhtiar karena disuruh oleh Allah. Kita ikhtiar adalah ibadah.
Kan Allah udah tahu keperluan kita. Kenapa kita harus doa? Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi nurut aja. Bagaimana caranya supaya kita disukai Allah? Ya tinggal nurut aja. Apa yang Allah sukai lakukan, apa yang Allah tidak suka tinggalkan. Tapi kenapa kok susah ya? Nah, kalau langsung soleh sekali dengar ceramah ini, atau saya gimana ya? Kita harus bertakwa. Takwa sedunia ya? Atau aku bagaimana? Kurang kerjaan. Nah, jadi Allah menciptakan namanya hawa nafsu pada diri kita nih. Nah, si hawa nafsu ini ciptaan Allah. Kita juga nggak ngerti pakai ada hawa nafsu ya. Nah, hawa nafsu ini bawaannya innan nafsa la ammaratun bisu. Surat Yusuf ayat 53 ya. Si nafsu ini ngajaknya tuh sebaliknya. Jadi kalau dengar ceramah ini kan jadi lebih sederhana ya kan. Tapi prakteknya tidak sesederhana mendengar. Kenapa? Karena ada hawa nafsu yang ngajaknya itu sebaliknya. Plus Allah menciptakan setan minal jinnati wan nas yang bagian membisiki supaya kita mengikuti hawa nafsu. Seperti itu sih polanya ya. Kita hamba Allah, ciptaan Allah. Kalau kita patuh ke Allah, kita nurut dengan yang Allah suka, Allah sayang ke kita, beres urusan. Tapi Allah menciptakan hawa nafsu. Nah, juga Allah menciptakan setan dalam bentuk jin dan manusia yang kerjanya ngajak kita, membisiki kita untuk memperturutkan hawa nafsu. Jelas tidak ini? Kayak emosi beginian. Ramadan besok itu pembisik dibelenggu. Entah gimana caranya. Jadi benar-benar kita cuma tarung lawan hawa nafsu. Makanya kalau Ramadan kita sukses ya, kita benar-benar mengendalikan hawa nafsu, nanti selesai Ramadan kan dilepas lagi tuh pembisik. Kita udah mau tahan. Halo? Jadi kalau kita ingin tahu kita dibisiki setan atau tidak, ngaconya ya Ramadan ini. Pembisiknya lagi nggak ada, diikat. Kita ngaco berarti nggak dibisikin itu. Kita aja ini tipu daya setan. Enggak, itu mah kamu aja. Nah, inilah pentingnya mujahadah mengendalikan hawa nafsu. Nanti saum Ramadan yang pertama dikendalikan apa? Nafsu apa? Nafsu makan, ya itu mah jelas. Lisan. Nafsu lisan. Alhamdulillah kepada sahabat-sahabat yang menyimak lewat radio MQFM. Sekarang di radio MQFM 102,7 MQFM di Bandung bisa menyimak guru kita Kiai Haji Miftah Farid. Silakan ya. Sambil sedikit pengumuman, insya Allah besok Pak Miftah juga hadir dalam acara peresmian Blue Mosque, Darut Tauhid ya, Masjid Biru Darut Tauhid. Kenapa biru? Karena catnya biru, sederhana pisan. Kubahnya biru, besok kita ke sana. Ini di wisuda gimana? Bapak di wisuda hari ini? Diundur ya. Ke sana. Jadi pengumuman ini ya, jadi maghrib tetap sore nanti kajian di Darut Tauhid di sini, asar Al-Hikam, lalu Bada Isya Ma'rifatullah, kajian Tarhib Ramadan, kemudian
Pindah malam-malam kita akan evakuasi ke Eko 1. Bagaimana pindah ke sananya? Terserah ya. Mau naik angkot, disiapkan angkot, yang bawa kendaraan sendiri silakan. Pokoknya semua parkir kendaraan ada di Masjid Eko Pesantren 1. Kami mau jalan kaki, bagus ya. Silakan, jaraknya 5 km ke atas ya. Di sana kita itikaf. Perkiraan yang itikafnya mencapai 3.000, 2.000, 3.000 nanti ya. Santri akhwat juga besok naik ke atas semua. Lalu acara besok pagi kajian subuh seperti ini 1/2 jam dan mulai gerak jalan. Ada yang nyebut jalan santai. Ini bukan jalan santai, bukan jalan ceria, tapi jalan kaki ya, nanjak hadirin. Tidak jauh, hanya 3 km sudah diukur ya. Kalau ke jalan itu sekitar 1 jam yang kuat ya. Sampai di atas diharapkan kita akan sarapan sama-sama. Kemudian jam 8 kita mulai acaranya. Hanya sampai jam 9.30 saja. Sebetulnya mengundang teman-teman dekat. Ini tidak ada kaitan dengan polatak politik ya, kan udah selesai. Saya bukan orang partai, bukan orang polatak politik. Ada beberapa teman yang sangat intens biasanya. Satu ya, kalau dulu yang membangun Eko 1 dulu, zaman dulu sekali ya, 2006. Pak Erick Thohir, Sandi itu dulu banyak interaksi, tapi sekarang udah pada jadi menteri. Jadi saya kagok, cuman ngasih tahu. Ini ada acara peresmian masjid, kalau ada waktu silakan. Pak Anies, Baswedan, terus mungkin beliau juga bisa hadir, Pak Aher. Sebetulnya mau ngundang juga Pak Prabowo, tapi presiden sekarang ingat. Dulu 2019 ya ke sini. Pak Prabowo di sini ngobrol, kemudian berkuda sama-sama, tapi sekarang sibuk Kalau ngundang presiden rada-rada maaf ya Pak Prabowo nggak diundang, bukan apa-apa, dah repot Bapak banyak kerjaan. Dan kalau ngundang presiden berat sekali hadirin. Dulu ada wapres ke sini, zaman dulu Pak Hamzahas, waduh berat lah ya. Harus semuanya disterilkan, beca jadi pada ini, angkot jadi nggak ada, dan udah wakil presiden pergi, tetap itu kan beca nggak beroperasi, harus diganti oleh Om. Nah begitulah ya. Kasihan kan tidak bisa bergerak ya, semuanya wajar. Silakan besok ke Eko Pesantren 2 ya, cari aja di sana. Itu masjid di set sound sistemnya enak, karya semua santri di sini ya, yang membangunnya juga arsiteknya santri, semua dilaksanakan oleh kontraktornya santri. Mudah-mudahan besok kita bisa merasakan satu keindahan ya, Blue Mosque Darut Tauhid, masjid biru lah ya, ini Blue Mosque ya. Tapi tidak pengen nyebut Blue Mosque, terserah saya ya kan. Bagi yang mau ikutan silakan siap-siap ya, bebas siapapun. Cuma makanan yang disediakan hanya 3.000 porsi. Jadi kalau nanti nggak kebagian, sebaiknya bekal ya, supaya semua kebagian. Insya Allah kebagian lah. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti AA akan menyampaikan tentang bahaya lisan nanti malam. Jadi hari ini hanya prolognya saja. Oh, untuk malam ini ada acara makan kambing guling. Aduh, nggak tega ya. Kita bahagia kambing tutungnya nggak. Jadi untuk yang para pejuang pekerja pembangunan masjid, nanti malam ada kambing guling, Masya Allah.
Nah hadirin sekalian, sekali lagi nanti Ramadan ini harus dalam pikiran kita bagaimana kita bisa sepenuhnya dua hal Ramadan ini. Satu, tambah ilmu supaya makin kenal ke Allah, tambah tahu apa yang Allah sukai dan yang Allah tidak suka dengan konsekuensinya. Dan yang kedua, mujahadah, bagaimana kita betul-betul melawan hawa nafsu kita sehingga tiap waktu kita jadi zikrullah, nafsu lisan, nafsu pikiran, nafsu amarah, hawa nafsu syahwat, termasuk nafsu perut kita bisa kendalikan, termasuk hawa nafsu malas. Kita kan taraweh biasanya nafsu senengnya imamnya yang bacaannya pendek atau panjang? Pendek. Begitulah. Kalau di BSD ada Pak satu masjid favorit sekali ya. Rata-rata pada pindah ke masjid itu karena terkenal kependekannya ya. Cepat selesai. Ya bisa dimaklumi bagi yang awam, tapi bagi yang menginginkan lebih banyak pahalanya, lawan hawa nafsunya ya. Cari imam yang bacaannya bagus, benar, bagus, dan kalau bisa yang agak panjang supaya kita bisa nebeng dapat pahala lebih gitu. Tapi nafsu ya nggak mau. Nafsu tidak suka kita tahajud, Allah suka kita tahajud. Nafsu tidak suka kita sedekah, Allah suka kita sedekah. Nafsu sukanya kita marah-marah, banyak ngomong, Allah tidak suka. Nah Ramadan itu sebetulnya dua kuncinya. Ramadan adalah bulan belajar dan bulan bermujahadah, mengamalkan ilmu dan mengendalikan hawa nafsu. Itu insya Allah nanti malam kita akan bahas ya. Baik, sekarang kita akan berdialog dengan Pak Ayah Muryoko. Emang namanya Pak Ayah? Boleh Pak dipinjamkan mikrofonnya? Pak Muryoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siap-siap di wisuda hari ini. Sudah siap Pak? Insya Allah. Bapak dari Bangka? Betul. Alhamdulillah. Bagaimana ceritanya Pak bisa masuk ke program PMK ini? Direkomendasikan oleh anak. Direkomendasikan oleh anak. Anak kuliah di UPI, sering ikut kajian di sini. Anak kuliah di UPI, sering kajian di sini. Apa rekomendasinya dari anak? Ya supaya masuk pesantren ini belajar mencari ilmu agama untuk menyempurnakan ibadah. Masya Allah. Dari logatnya Bapak tentara dulu ya? Siap Kak. Wah, ya kita satu bangsa Pak ya, bangsa Indonesia. Gimana, rada-rada mirip kesatrian tidak di sini Pak? Agak mirip-mirip. Kan? Mirip-mirip disiplinnya. Disiplin ya. Bersihnya luar biasa. Alhamdulillah. Perhatian. Perhatian. Sekali lagi perhatian. Duduk siap. Gerak. Oh. Istirahat di tempat. Nah. Kalau mau meluruskan punggung di sini begitu Pak. Betul. Cuma bedanya kalau tentara kan lagi siap Pak, wajahnya wajah. Kalau di sini 5S. Masya Allah. Baik, apa yang paling Bapak dapatkan di sini? Banyak sekali ya. Banyak sekali. 3 saja. Tentang satu untuk mendapatkan untuk ibadah sholat yang khusyuk dapat di sini. Oh, Bapak merasakan lebih khusyuk Pak? Mendapat ilmunya di sini. Apa yang termahal yang Bapak dapatkan di sini? Yang kalau satu kata yang paling mahal, apa yang didapatkan? Iman dan takwa. Iman takwa. Seperti apa iman takwa tuh?
tenang. Karena merasa di hati lebih enak kita beribadah, mungkin karena selama di sini lingkungannya memang bagus. Kemudian kita bisa mensyukuri nikmat Allah yang selama ini mungkin kita terlupakan. Bisa merasakan ketenangan mungkin ya Pak, yang paling enak tuh ya. Betul. Itu kan mahal Pak. Betul. Gak bisa dibeli. Betul. Termasuk jadi tentara nggak bisa beli tenang Pak. Betul. Benar Pak? Benar. Malah nggak tenang lagi ya. Nggak tenang. Iya. Disiplin sih disiplin, tetapi tidak cukup untuk memberi ketenangan, karena disiplin zikrullah lah yang bisa membuat tenang. Betul. Sebetulnya kalau tentara udah disiplin fisiknya, disiplin akalnya, tambah disiplin hatinya, udah mantap sekali. Makanya kami kesini nih. Iya Pak. Tapi sebaiknya sebelum pensiun, tapi udah keburu pensiun ya Pak. Nggak apa-apa Pak, tidak ada kata terlambat. Kalau sebelum pensiun tidak ada waktunya untuk 40 hari. Tidak ada waktunya ya Pak. Kalau gitu Panglima harus mesantren ke sini. Betul. Setuju Pak? Setuju. Kita itu ya bagus ya, ya bagus lah. Mungkin ada saran bagi para pensiunan TNI? Ya kalau bisa seluruh pensiunan belajar di Darut Tauhid. Seluruhnya Pak? Nggak muat Pak. Ya ada gantian Pak. Gantian Pak. Ya, mungkin kalau kami ini kan PMK 68 mungkin ke 69, 7 dan selanjutnya. Baik, siap. Jadi direkomendasi ya Pak ya. Siap, terima kasih. Wah, ini kawan-kawannya. Ini akur kan? Akur. Nggak ada perkelahian di asrama. Akur, alhamdulillah. Friend ya. Biasanya kalau udah soulmate Pak. Terima kasih Pak, semoga istiqomah ya. Amin. Saya sekarang akan ke Bunda Nina Marlina. Oh ya, mikrofonnya sudah siap? Silakan, terima kasih Bunda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak Mim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nina dari Cianjur. Ya, Alhamdulillah, terima kasih. Bagaimana ceritanya bisa mesantren di sini? alhamdulillah selama ini saya Kamera? Saya ikut mengikuti kajian-kajian AA di IG A. Di IG. Iya, di IG setiap MG pagi ataupun Jumat subuh. Di Cianjur. Di Cianjur, iya. Alhamdulillah. Nah sebelum ikut PMK saya intens selama sebulan tiap hari Kamis Jumat itu datang di sini Dari Cianjur. Ya. Alhamdulillah. Jadi dari Ya. Cianjur ke sini ikut pengajian Kamis Jumat. Ya, jadi langsung kajiannya gitu melihat AA gitu secara live. Gitu Malu saya. Bu, sesudah ikut apa yang membuat Ibu mengambil keputusan? Kan tiap pagi dengar ceramah. Terus ke sini datang, kok masih ikut juga mesantren? Sepertinya saya harus lebih ikut gitu ikut di PMK karena ternyata alhamdulillah saya mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak yang asalnya saya tidak tahu menjadi tahu, yang asalnya tahu sedikit menjadi banyak tahunya. Masya Allah, ternyata ikut pengajian saja tidak cukup gitu ya? Iya, jadi kalau di sini lebih dapat pelajarannya lebih banyak di KMB-nya dengan asatidnya yang ilmunya sangat penyampaiannya sangat lugas, jelas seperti itu. Jadi apa yang terjadi sesudah ilmu bertambah Bu? Alhamdulillah, insya Allah sesudah ilmu saya bertambah, saya berharap saya bisa mujahadah dengan ilmu baru dan bisa istiqomah insya Allah. Yang paling mahal selama di sini apa? Hati gimana? Iya, alhamdulillah di sini hati menjadi sakinah, senang itu tenang gitu. Aduh. Karena mungkin ya lingkungannya juga kondusif. Iya di benar. asrama, di tempat belajar juga di masjid. Berapa
teman-teman kan usianya beragam tapi jadi sekelas, aman ya, akur. Alhamdulillah. Main sering sama-sama ya? Ya, alhamdulillah. Bukan main Pak. Rilah. Udah kemarin main-main ke itu, ke Eko 2. Ke Eko 2. Senang main di sana ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikut panen enggak? Enggak kemarin ya? Enggak ada panen. Enggak ada, nanti yang itu yang bebas makan sepuasnya tuh panen cabai. Astagfirullah. Enggak boleh sembarangan, maaf ya Bu. Ada pesan-pesan enggak Bu untuk yang menyimak ini? Pesan-pesannya saya menyarankan mungkin ini untuk saya untuk teman-teman dekat saya juga di Cianjur. Ini Bu dari Kementerian Pendidikan ya? Pertanian saya dari Balai Penelitian Tanaman Hias pensiunan. Alhamdulillah. Kementerian Pertanian. Pertanian apa? Balai Penelitian Tanaman Hias. Jadi tanaman hias? Ya. Ibu harus berbakti dong di sini ya enggak? Kalau yang di Lembang ada tanaman sayuran. Kalau saya di Cipanas tanaman hias harus buktikan ya, buktikan. Insya Allah. Nanti Ibu nanam ya. Insya Allah. Baik Bu, ada pesan-pesan? Pesannya yaitu tadi mungkin untuk ini saya sarankan ikut program PMK karena Masya Allah sangat ya Allah banyak sekali manfaat, banyak ilmu-ilmu yang baru yang Jadi saya... kepada para anak cobalah modalin orang tuanya untuk ikut gitu ya. Jangan cuma dulu kita ngemodalin anak gitu kan ya Bu ya? Ya mungkin seperti itu. Ibu ngemodal sendiri sepertinya ya? Alhamdulillah karena dapat pensiun terus ada juga simpanan. Anak-anak mendukung sekali alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Iyalah siapa anak yang tidak mau lihat orang tuanya makin bahagia. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah semoga istiqomah. Sekarang Fado Tamalik. Mana Fado? Oh ini Fado. Fido. Beda sehuruf. Fido silakan. Ya. Gimana Fido? Apa ya? Ini program apa Fido? Dari Deki ya. Deki itu daurah kolbiah. Berapa lama? 1 bulan nak. 1 bulan, 30 hari ya. Gimana ceritanya Fido? Ini seorang wirausaha ikutan seperti ini. Sebenarnya sih direkomendasi dari keluarga. Oh, Dulu kakak pernah di sini di Deki juga. pernah kakak di Deki. Ya, 2 sepupu pernah di sini kak. Oh, terus kata keluarga gimana? Fido, Ikut. kamu harus tobat karena gitu. Nah, kan pasti mungkin gak nyangka apa yang dirasakan sesudah ikut di sini. Sebenarnya lebih ke bersyukur sih ya. Mana gitu? Sebenarnya lebih ke bersyukur. Gimana maksudnya? Maksud itu lebih bersyukur apa yang sudah didapat gitu kak. Oh, jadi nambah syukur. Ya. Terus lebih ke pengendalian hati. Sebulan gitu cukup tidak sih pesantren? Insya Allah. Insya Allah apa? Insya Allah ini ya istiqomah. Nah, pintar jawaban. Mau nyebut nggak cukup kerjaan banyak ya nggak, mau nyebut cukup masa cukup sebulan gitu kan. Jadi insya Allah istiqomah. Ini cerdas nih pengusaha nih. Baik, apa ya rencananya sepulang dari sini? Lebih memperbaiki diri sih ya. Lebih ke situ ya. Iya, karena ancaman bagi kita bukan datang dari siapa-siapa. Betul. Yang mengancam diri kita itu adalah keburukan kita. Makanya PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Lillahi ta'ala. Perlu nggak sih bagi wirausaha ikut pesantren seperti ini? Perlu banget sih ya, sebenarnya. Kenapa perlu banget? Sebenarnya untuk lebih melatih diri sih ya. Mim, kelihatannya kecil suaranya Mim. Ya maaf ya. Fokus. Lebih untuk melatih diri sih ya sebenarnya. Karena kalau usaha nggak ingat Allah repot. Betul lah. Apalagi nanti lingkungan ya. Kalau lingkungan nggak ingat Allah maunya kan maksiat pelulu. Dapat untungnya dipakai maksiat. Kalau nggak ingat Allah ya, nyari untungnya juga pakai maksiat itu. Betul lah.
Padahal kalau kita tahu Allah yang ngebagikan rezeki, tenang aja. Bisnis tuh, alhamdulillah, qadarullah. Saya juga kan wiraswadma ya, wira usaha. Jadi dari kecil usaha, jadi ada Allah yang ngasih rezeki. Bagi kita bisnis itu adalah ibadah. Nggak perlu pakai licik-licikan, nggak perlu pakai ribet-ribetan, lempeng saja. Ya, baik, udah nikah belum? Sudah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, tadinya mau dipromosikan karena udah nggak jadi. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Satu lagi terakhir, Tasya Salsabila Putri Syahrujal. Wah. Panggilannya yang mana nih? Ada 4. Kamu yang jawab. Oh ya udah, nggak apa-apa, ya namanya juga jodoh ya. Silakan, maaf, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, mahasiswi, bagaimana ceritanya? Saya kesini sejujurnya direkomendasi sama orang tua ya. Karena ya pertama saya susah bangun subuh sebenarnya. Saya kadang kebablasan mulu subuhnya. Jadi orang tua saya rekomendasiin ke sini. Oh, itu sejarahnya. Kebluk gitu kebluk orang saya. Makanya orang tua saya capek kayaknya. Jadi bawa saya ke sini. Oh, jadi itu asal usulnya ya udah. Terima ya, Dek ya. Jadi kata orang tua gimana? Ju, kamu sholat subuhnya di Darut Tauhid gitu? Iya, kayak mungkin capek ya, orang tua juga ngelihat anaknya susah bangun mulu, udah dibangunin kagak bangun-bangun mulu Terus ya udah ngelihat rekomendasi ada DT Daurah Kolbia katanya. Ya udah masuk ke sini. Tadinya mah kayak takut gitu kan, tapi ke sini alhamdulillah. Takut apa? Ya takut, ya banyak takutnya kan. Karena bangun subuh aja susah, gimana ngejalanin kegiatan yang lainnya gitu. Oh, takut situasi yang... Iya, karena di rumah ngerasa nyaman banget, saking nyamannya jadi tidurnya kebablasan. Iya. Dan tiap hari gitu. Iya. Nah, di sini gimana? Nah, di sini alhamdulillahnya yang ya karena subuh aja agak telat ya, udah mau ke duha mungkin. Di sini tiba-tiba saya harus tahajud. Dan tahajud pertama saya bukannya seumur hidup nggak pernah tahajud, enggak. Cuman emang jarang banget. Cuman, jadi pas kesini tuh baru tahajud lagi gitu Terus kayak oh gini ya rasanya tahajud gitu. Saya pertama kalinya tahajud lagi nangis Nangis ya? Iya. Kayaknya saking orang-orang kayak gini ya meminta sama Allah gitu di sepertiga malamnya gitu. Oh, jadi terasa indah gitu tahajud Banget, ya? sangat. Masya Allah. Sangat indah. Luar biasa. Pakai wow. Hah? Ya, tidak bisa. Gak ngerti Dari yang sholat subuh telat menjadi tahajud dan nikmat tahajud itu sangat ya. Amat nikmat. Masya Allah. Masya Allah. Jadi bersyukurkah ikut pesantren ini? Bersyukur saking bersyukurnya ibu saya nyuruh saya lanjut Ramadan. Oh, jadi ibunya sekarang pesantren gitu? Enggak, saya disuruh lanjut deki Ramadan. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti karunia Allah lewat orang tua. Enggak nyesel ya kesini ya? Enggak. Antara ekspektasi awal dengan hasil gimana tuh? Ekspektasi ya enggak maksudnya kayak ya udah biasa aja menjalani ya udah. Tapi ternyata kayak oh ada hati juga yang harus ditata, diberikan ilmu-ilmu agama gitu kan, karena sebelumnya kayak duniawi mulu, yang kalau kata cidun ya, cinta dunia. Masya Allah, jadi bersyukur banget lah ya. Sangat amat. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Tuh ya. Alhamdulillah, astagfirullah. Kenapa saya jadi sabar ya Dek, ada waktunya ya, di wisuda dulu. Apa saran bagi mahasiswa lainnya
Ini cuti apa? Baru lulus masih pengangguran ini. Pas ya. Siapa tahu tuh ada loker-loker mah. Apa? Loker lowongan kerja. Loker apa lagi? Lowongan kerja Tanya sama beliau ya. Astagfirullahaladzim. Banyak yang jodoh-jodoh juga di sini ya. Bapak udah masa kemasan nggak usah banyak pikiran. Daurah qalbiyah boleh Pak. Terima kasih. Jadi syariatnya lewat siapa aja. Tapi hakikatnya cuma satu. Allah yang memang mau ngasih ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi aslinya Allah yang menginginkan adik-adik ini, bapak-bapak ibu ini belajar. Lewat siapa aja jalannya, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah teman-teman sekalian, ini daurah qalbiyah dan usia pendaftaran untuk daurah Ramadan tanggal 3 sampai 20 Maret, usia 17 sampai 40. Daurah Ramadan ini ya. Nih kalau yang mau daftar pesantren daurah Ramadan, ini bukan kilat, bukan, namanya daurah Ramadan 17 sampai 40 tahun, pelaksanaan 3 sampai 20 Maret. Informasinya ini gampang nomornya nih. 0811 ulangi 2480. Ulangi dek. Nggak lulus nih masa 2800. 0811 2480. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian. Bagi yang mau umroh sama-sama, ada yang mau ikut enggak? Oh iya, besok juga ada hadiah umroh 2 yang ikut ke sana. Yo yang mau ikutan, tenang aja. Aduh, tenang aja. Allah yang menentukan ya. Ada dari seorang hamba Allah ngasih 1, dari MQ Travel 1, sehingga besok dapat ada 2 yang siapa yang ditakdirkan diundang Allah tuh ya. Terima kasih sekali lagi semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itulah doa yang harus kita panjatkan terus. Ya Allah, tolonglah saya agar saya selalu ingat padamu, selalu bersyukur kepadamu, dan bisa memperbagus ibadah untukmu. Kalau sama-sama, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selamat bagi yang sudah lulus, selamat bagi yang akan daftar, dan bagi semua yang menyimak. Mudah-mudahan kita diberi nikmat usia di bulan Ramadan, diberikan kesehatan, dilimpahi dengan ilmu yang manfaat, dan amal-amal kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.